Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Design thinking awal mulanya diperkenalkan pada sekitaran tahun 1980-an yang diawali oleh para akademis yang mengamati para desainer memecahkan masalahnya berbeda dengan saintis, yang mana mereka mencapai kesimpulan bahwa para desainer cenderung menciptakan sesuatu yang baru dan mencari solusi dengan melibatkan klien mereka. Tahapan design thinking yang dikembangkan Stanford University yaitu empati, definisi, ide, prototype, dan tes. Empati sendiri diperlukan untuk memahami perspektif dan perasaan kliennya. Definisi diperlukan untuk mencari apa yang dipermasalahkan klien dan cara menyelesaikan lewat sudut pandang klien. Ide berupa hasil dari solusi-solusi yang telah didapat dari kedua tahapan tersebut sebelumnya. Prototype adalah proses membuat representatif yang bisa dirasakan lewat indera. Selanjutnya dapat kita uji coba prototype tersebut kepada klien sebagai tahapan terakhir. Penggunaan utama dari design thinking itu adalah untuk melahirkan suatu produk, untuk melahirkan inovasi produk. Kurang dari 3 dekade setelahnya, design thinking digunakan untuk banyak sekali tipe inovasi, baik di dunia bisnis maupun sosial. Berikut 5 area umum di mana design thinking. Yang pertama, dalam mengembangkan produk baru, biasanya kesulitan bukan karena keterbatasan teknologi, tapi bagaimana mencari cara teknologi yang ada bisa dijadikan produk yang bermanfaat. Yang kedua, dalam menciptakan layanan baru, inovasi layanan pada umumnya melibatkan perubahan terkait bagaimana layanan itu diberikan, seperti layanan baru untuk konsultasi pelanggan. Yang ketiga, dalam merancang model bisnis baru, pada dasarnya inovasi model bisnis adalah upaya mengubah cara perusahaan memberikan nilai tambah kepada customer, menciptakan nilai tambah tersebut. Yang keempat, dalam mendesain inovasi organisasi seperti melakukan perubahan pada proses bisnis di organisasi Anda. Yang kelima, mendesain inovasi sosial. Inovasi sosial adalah solusi untuk masalah dari tantangan sosial yang didorong bukan oleh pencarian profitnya, seperti membantu masyarakat untuk malnutrisi atau kemacetan polusi. Baik, saya akan lanjutkan penjelasan dari materi kelima, yaitu design thinking pada awalnya bisa menjadi tidak nyaman untuk dilakukan karena saat empathize kita harus berpikir lebih subjektif dan personal. Kemudian saat ide kita harus bersabar, eksplorasi, dan menunda progres. Dan juga kita harus terbiasa menghadapi kegagalan di iterasi-iterasi awal. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketidaknyamanan yang dialami oleh timnya. Leader perlu secara aktif membiasakan dengan kurangnya kejelasan saat masih eksplorasi dan juga mampu memberikan ruang untuk eksperimen yang gagal. Selanjutnya, adapun perbedaan design thinking, critical thinking, dan creative thinking adalah dalam menjalani sebuah proses design thinking, kita harus secara konsisten beralih antara creative thinking dan critical thinking. Tapi tidak sesimpel kita menggunakan creative thinking dahulu lalu critical thinking, karena dalam design thinking kita harus bolak-balik prosesnya sehingga kita perlu menggunakan keduanya secara terus-menerus. Proses design thinking mengandung aktivitas yang membutuhkan kita untuk menggunakan creative thinking dan critical thinking secara bersamaan. Lalu design thinking itu yang mengkombinasikan antara kreatif dan critical thinking itu akhirnya membentuk sebuah pola pikir yang baru yang disebut dengan abductive thinking. Dideskripsikan pemikiran objektif itu sebagai proses pemecahan masalah di mana kita melupakan observasi untuk memperkirakan solusi simpel yang kemudian dapat kita uji cobakan dan perbaiki terus-menerus sampai akhirnya kita menemukan solusi yang paling tepat untuk pemecahan masalahnya. Proses berpikir unik inilah
yang membuat design thinking jadi berbeda dari sekedar kreatif dan critical thinking. Baik, sekian dan terima kasih. Perubahan desain yang kami diskusikan dan lakukan setelah mendapat kritikan juga saran, yaitu lebih menonjolkan produk apa saja yang kami promosikan. Sebelumnya, kami membuat kritik dan saran agar mempertimbangkan palet warna yang digunakan, tetapi kami tidak bisa merubah warna seperti saran dari teman-teman kemarin. Karena warna yang kami ambil kemarin sudah jelas menggambarkan bahwa Tokyo Coffee Lab ini bertemakan bendera Jepang atau Tokyo. Kami menambahkan elemen biji-bijian kopi dan gelas kopi agar lebih tampak bahwa produk yang kami promosikan adalah kedai penjual kopi. Laporan kami memuat yang pertama deskripsi proyek, kemudian ada pemahaman proyek yang memiliki 2 poin. Yang pertama tujuan proyek desain dan identifikasi masalah utama proyek. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dan hasil. Deskripsi proyek, design thinking awal mulanya diperkenalkan pada sekitaran tahun 1980-an yang diawali oleh para akademisi yang mengamati para desainer memecahkan masalahnya berbeda dengan saintis, yang mana mereka mencapai kesimpulan bahwa para desainer cenderung menciptakan sesuatu yang baru dan mencari solusi dengan melibatkan klien mereka. Design thinking mulai digunakan di dunia bisnis oleh konsultan desain ID di dekade tahun 1990-an. Penggunaan utama dari design thinking itu adalah untuk melahirkan inovasi produk. Kurang dari 3 dekade setelahnya, design thinking digunakan untuk banyak sekali tipe inovasi baik di dunia bisnis maupun sosial. Kekuatan utama design thinking adalah bagaimana metodologinya dirancang untuk secara halus melawan kecenderungan sifat manusia yang membatasi kreativitas dan proses inovasi. Design thinking menggunakan prioritizes kualitatif seperti interview dibandingkan kuantitatif seperti survei, dengan tujuan untuk kita menggali kebutuhan customer lebih dalam yang mana mereka sulit mengekspresikan ketika kita tidak gali. Design thinking dirancang dengan banyak mekanisme untuk melawan beberapa kecenderungan negatif kita saat melakukan ideation. Kenapa kita harus memakai design thinking? Karena mekanisme pada setiap tahapannya dirancang sebisa mungkin memaksimalkan potensi setiap orang yang terlibat sebagai inovator dan kreativitasnya bisa melahirkan inovasi yang radikal. Kemudian ada pemahaman proyek. Kami memahami tujuan dari desain poster, yaitu membuat desain dengan design thinking, juga ide-ide kreatif guna menghasilkan desain yang relevan. Tujuan proyek desain. Proyek desain yang kami buat berupa poster coffee shop ditujukan sebagai bentuk penerapan dari metode berpikir desain dan kreatif, yang dengan itu dapat menciptakan hasil desain yang kreatif dan menarik, juga inovatif, berbeda dari desain yang telah ada. Kemudian, identifikasi masalah utama proyek. Dalam proses mengidentifikasi pembuatan poster dengan penerapannya dalam menggunakan metode berpikir desain dan berpikir kreatif, dapat meliputi pesan yang dimuat dalam desain poster sulit dipahami, menyebabkan target audiens yang dituju tidak berhasil memahami maksud poster dibuat. Kurangnya memahami dan mengenal lebih jauh identitas yang akan disajikan dalam poster tersebut. Pemahaman yang cukup dibutuhkan untuk memperkenalkan apa yang diwakilkan dari poster tersebut. Ide yang dibuat kurang relevan dengan konsep dasar poster. Maka dari itu, proses berpikir kreatif membawa kami menggali lebih dalam ide-ide kreatif yang tetap konsisten. Yang kedua, evaluasi dan hasil. Kami telah melakukan seminar dengan kelompok lain dan mendapat beberapa kritikan dan masukan. Kritikan tersebut membuat kami menerapkan metode berpikir, desain, dan berpikir kreatif dalam proyek poster coffee shop tersebut, yaitu penggunaan warna pada desain poster. Karena penggunaan warnanya dapat membuat kebanyakan orang berpikir jika poster ini adalah poster elektronik, sehingga membuat audiens yang dituju kebingungan apakah yang ingin dijual dari poster tersebut, sebab karakteristik ditampilkan kurang menonjol. Ini adalah foto poster kami sebelum dan sesudah mendapat kritikan dan masukan.
Baiklah, kami rasa cukup sekian laporan ini. Terima kasih.